Oke, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Dunia Flora dengan saya Jaya. Oke, kita teruskan video yang kemarin ya, yang tentang media tanam anti lonyot. Ya, di sini sekarang saya ada Suxom tricolor, Suxom tricolor. Nah, ini habis disemprot antrakol tadi malam ya, Suxom tricolor di sini. Buat sampelnya sama Legacy White, Legacy White. Oke. Ya. Oke, pembahasan kemarin tentang pemilihan pot dulu, bahwa yang paling pokok dari awal media tanam untuk tanaman hias ya, khususnya aglonema, yang pertama itu poros. Poros, diingat harus poros. Jadi kalau kita menyiram tanaman itu, air di sini itu tidak menggenang begitu kita siram. Jadi langsung mengalir ke bawah, dan dari bawah ini langsung grocok-grocok ya bahasanya apa. Langsung mengalir ya, itu jadi tidak mengenang. Untuk komposisinya semua orang punya kesenangan masing-masing ya, karena media tanam tuh bisa apa aja sebenarnya, jadi punya kesenangan masing-masing. Kalau saya juga ada racikannya sendiri, besok di video berikutnya nanti kita spill aja. Ini tentang media tanam yang anti lonyot. Oke, pertama pemilihan pot, bahwa pot itu harus sesuai dengan banyaknya akar yang di dalam. Ini kebetulan ya, itu waktu tanam itu akarnya udah segini, terus kita ganti dengan media yang baru dan dengan pot Yogap ya. Ini karena saya seneng biar tampilannya oke ya, biar tampilannya oke. Biar tampilannya oke. Lah, di sini proses penyiraman itu ada dua cara. Jadi cuman diembun-embun aja biar basah aja lah, basah bagian atas, sama disiram kocor. Jadi langsung disiram di medianya ini. Kenapa fungsi dikocor? Jadi semuanya biar basah, akar kena air, dan penggantian air yang mengenang di sini. Jadi gini, air yang mengenang di sini. Jadi kalau kita siram kocor, itu pasti ada air yang mengenang di sini. Indikasinya, contohnya, semisal ini sudah diangkat, air yang tadi udah kita siram, pot yang kita udah siram, itu udah berhenti netes. Tapi begitu kita miringkan 45 derajat lah paling enggak, itu air ngocor lagi. Berarti di bawah sini ada endapan air. Makanya kembali ke poin pertama, harus apa? Kok lupa saya. Maaf. Harus poros. Ya, pertama harus poros. Jadi air langsung turun ke bawah. Dan kita tidak bisa mencegah ada genangan air, dan pasti ada. Ya, itu fungsinya untuk menjaga kelembapan tanaman juga ya, itu. Tapi kita siram kocor minimal 3 hari atau 4 hari atau 5 hari sekali. Itu dengan siram kocor, air yang tadinya mengenang, air lama itu keluar, terganti dengan air yang baru. Karena endapan ini juga menimbulkan bakteri atau jamur atau fungi. Tuh, karena sekian lama terendap di sini, jadi terekspos oksigen, terkena oksigen, karena tanaman itu butuh oksigen juga, dan bakteri jamur itu butuh oksigen juga. Jadi karena itu air yang di sini harus ibaratnya terganti dengan kita lakukan siram kocor tersebut ya. Yang kedua itu, dalam media tanam itu ada fungi, ada 2 macam fungi yang saya bisa garansi lah, itu mencegah, saya bilang mencegah dan melindungi. Pertama, funginya itu Trichoderma, yang kedua Mycorrhiza. Nah, itu banyak terkandung di andam dan di daun bambu atau seputar perakaran daun bambu. Mengapa setiap media tanam aglonema atau tanaman hias yang lain cenderung di daerah yang dingin, karena itu lebih cepat menimbulkan fungi, itu mereka menggunakan kebanyakan daun bambu, karena itu daun bambu itu mengandung banyak Trichoderma dan Mycorrhiza. Nah, itu nanti kita jelaskan berikutnya. Oke ya, ini. Terus yang ketiga itu, indikasi kita menyiram itu paling enggak kita cek medianya, kita korek-korek harus ya paling enggak segini lah,
paling nggak segini dari panjang pot. Jadi kalau di sini sampai ujung sini itu masih lembab, contohnya kayak ini masih lembab meskipun dari atas kelihatan kering, saya nggak siram karena di dalamnya masih lembab dan basah. Cukup kita embun-embunkan aja, Jadi kalau di sini masih lembab, nggak usah disiram. Nah, kita cukup semprot-semprot daun aja lah, ringan-ringan. Tapi kalau kita cek sampai di sini, lihat ukurannya pop. Ini ukuran pot berapa ya? 13. Ukuran pot juga 13. Sampai di sini ini udah kering, kita jangan ragu-ragu untuk siram kocor. Jangan ragu-ragu. Itu biasanya kering untuk sampai segini itu paling nggak membutuhkan minimal 3 hari atau 4 hari ya. Itu kalau media yang poros. Kalau media yang poros itu membutuhkan segitu. Tapi kalau kita rutin juga mengembun ya, atau menyiram kecil-kecil ya, itu 3 hari atau 4 hari itu masih basah. Jadi itu kembali ke pilihan, karena media saya juga saya kasih trichoderma dan mycorrhiza. Mau ini masih basah atau masih lembab 3 atau 4 hari ya saya nggak masalah, saya siram kocor karena tempat saya itu panas sekali, penguapannya tinggi. Itu tergantung juga dengan kondisi lingkungan sekitar ya. Oke, itu trichoderma dan mycorrhiza, dan itu banyak terdapat di daun bambu atau perakaran daun bambu atau tanah sekitar daun bambu. Makanya banyak yang menggunakan daun bambu fermentasi, daun bambu yang sudah lapuk segala macam, karena banyak terkandung 2 fungi itu, mycorrhiza dan trichoderma. Nah, nanti pengembangannya dan apa hubungannya trichoderma dan mycorrhiza dengan tanaman hias khususnya aglonema nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Ini part kedua. Yang part pertama itu videonya kurang suaranya kurang terdengar ya, Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video saya. Jadi kita sharing-sharing info ya, sharing-sharing knowledge ya, sharing-sharing knowledge untuk sesama penggemar tanaman hias. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.